yang saat ini kan ya sebenarnya ada juga yang semangat sekali untuk belajar agama, tetapi salah guru gitu kan. Banyaklah kita lihat seperti itu. Ada juga yang kemudian mereka itu yang tiap hari joget-joget di TikTok, di media sosial mereka dan sebagainya. Nah, lalu kan ini menjadi harusnya kita sebagai dai muda ini juga menjadi inspirasi bagi mereka, dan bagaimana peran dai itu sebenarnya untuk menyadarkan mereka akan hal-hal yang misalkan persatuan dan kesatuan antar umat, dan juga misalkan jangan terlalu fokus kita dengan hal-hal yang viral. Viral itu bukan berarti menjadi satu dasar pembenaran kadang-kadang itu kan. Dan karena Gen Z ini semuanya inginnya serba instan, saya rasa memang pemahaman ini yang harus kembali dikembalikan, bahwasanya menuntut ilmu itu memang butuh waktu, pengorbanan, dan guru nyata. Jadi kita juga harus membuka wacana untuk tidak mencegah mereka mengambil dari sumber manapun, selagi ada guru nyata yang bisa menjadi filter untuk konten-konten yang memang mereka nikmati dan mereka dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara kesayangan kita, yaitu Sering Sharing Ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah, sore hari ini kita ditemani oleh tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kiai Haji Azid Manaf, SAG. Beliau adalah seorang praktisi dakwah yang sudah kaliber nasional dan juga pernah ataupun sering wirawiri di televisi, khususnya dulu Indosiar, dan sekarang juga masih suka sering wirawiri juga, Ustaz ya. Wirawiri di televisi banyak sekarang tuh, ada iNews dan sebagainya. Mudah-mudahan di tengah kesibukan beliau terus menginspirasi untuk kita semua. Dan kita patut bersyukur hari ini beliau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita dalam kesibukan yang sangat luar biasa untuk berdakwah. Sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Saya tuh ada aura positif ketika kita ketemu dengan Ustaz Azid Manaf ini, karena apa ya? Beliau ini muda tapi menginspirasi gitu. Dakwah-dakwahnya sangat luar biasa kalau kita lihat. Bahkan kalau kita scrolling TikTok itu, beliau selalu berpesan kepada kita, akur gitu ya. Oke, bahasan kita hari ini, Ustaz. Sekarang ini kan jika kita melihat banyak para ulama di antara kita, baik ulama yang sepuh ataupun ulama yang lama atau yang baru, itu namanya ulama pasti lama ya. Kalau yang baru. Ini kan sering kita lihat harusnya menjadi contoh bagi para generasi muda ataupun dai-dai muda. Kalau kita lihat sebaliknya, justru banyak di antara mereka yang berseteru antara ormas satu dengan ormas yang lainnya, yang tentang perbedaan-perbedaan yang mungkin sebenarnya nggak perlu diperdebatkan lagi, misalkan nasab, terus kemudian ajaran-ajaran yang sudah final dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat ada yang beraliran Salafi, Wahabi, dan juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan harusnya menjadi perhatian bagi kita. Yang kita nomor satukan itu adalah persatuan atau ukhuwah. Ini bagaimana kemudian Ustadz melihat kondisi yang sekarang ini? Apakah ada yang bergeser nggak sih kan gitu? Ataukah sebaiknya peran kita sebagai dai muda itu seperti apa melihat kejadian yang seharusnya tidak terjadi? Seperti itu, Ustadz. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya melihat ini, Pak Dokter ya, ini satu fenomena di mana memang ini buat saya pribadi ini menjadi satu pembelajaran, introspeksi bagi diri saya pribadi untuk sama-sama ayo kita mulai ya, apapun yang terjadi yang kita kedepankan adalah bagaimana umat ini tetap bisa bersatu dan tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang memang sudah menjadi sunatullah. Di apapun perbedaan-perbedaan itu, saya rasa kalau kita mulai dari diri pribadi kita sendiri untuk legowo dan bisa menghargai perbedaan, saya rasa ini akan menjadi satu nilai indah dalam dakwah. Lalu bagaimana kemudian peran kita nih yang masih milenial, bahasanya milenial ataupun generasi Gen Z lah bahasanya ya, yang saat ini kan ya sebenarnya ada juga yang semangat sekali untuk belajar agama, tetapi salah guru gitu kan. Banyaklah kita lihat seperti itu. Ada juga yang kemudian mereka itu yang tiap hari joget-joget di TikTok, di media sosial mereka dan sebagainya. Nah, lalu kan ini menjadi harusnya kita sebagai dai muda ini juga menjadi inspirasi bagi mereka, dan bagaimana peran dai itu sebenarnya untuk menyadarkan mereka akan hal-hal yang misalkan persatuan dan kesatuan antar umat, dan juga
Misalkan jangan terlalu fokus kita dengan hal-hal yang viral. Kan sekarang ini sesuatu yang viral itu seolah menjadi pembenaran. Bahkan komen-komen mereka di medsos tentang kejadian yang sangat luar biasa ini juga nggak kalah pedes antara yang muhibbin dengan orang yang kiai tersebut lah bahasanya gitu. Maka ini peran kita sangat dibutuhkan. Ini bagaimana kemudian kita berperan dalam hal ini, Ustaz? Iya. Peran khusus dai sebetulnya kita semua ini memang punya tanggung jawab untuk berdakwah. Artinya tiap individu dan pribadi kita ini adalah seorang dai. Betul. Karena memang untuk gen Z mungkin ya, yang boleh kita sebut sekarang generasi milenial itu, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media, scroll TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Saya rasa dengan mengisi konten-konten di dalam sosial media itu dengan konten-konten yang berisi akhlak, yang berisi kerendahan hati, bahwasanya ilmu itu memang dibangun di atas akhlak, sehingga nanti yang hadir itu adalah bijak di dalam beragama jika ilmu itu dibangun di atas akhlak. Saya rasa kita mulai dengan membangun konten-konten positif ini untuk mengcounter konten-konten negatif yang memang sudahlah itu menjadi ranah mereka yang memang kita tidak hanya bisa berkomentar, tapi ada action yang bisa kita lakukan. Itu mungkin pada langkah selanjutnya nih untuk menindaklanjuti, kan saat ini dai-dai kita, mohon maaf, agak kurang mengenal digital, bahkan agak apatis terhadap digitalisasi. Nah, ini kan PR kita ke depan semakin sangat luar biasa. Bagaimana agar kemudian sangat keilmuan itu tidak hilang, tetapi media sosial juga berkembang dalam hal yang ke arah positif gitu kan. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya kira-kira? Ya, artinya kita tidak bisa membendung sumber informasi yang bisa diakses oleh generasi saat ini. Begitu Pak Dokter ya. Untuk tetap menjaga sanad ini tetap terjaga, apapun yang kita dapat dari sosial media ini kita perlu filter. Dan saya rasa filter itu adalah guru nyata yang memang ya jelas sanad keilmuannya, dan itu bisa menjadi saringan untuk setiap konten-konten yang terkadang di sosial media ini, seperti yang tadi Antum sampaikan, viral itu bukan berarti menjadi satu dasar pembenaran kadang-kadang itu kan. Dan karena Gen Z ini semuanya inginnya serba instan, saya rasa memang pemahaman ini yang harus kembali dikembalikan, bahwasanya menuntut ilmu itu memang butuh waktu, pengorbanan dan guru nyata. Jadi kita juga harus membuka wacana untuk tidak mencegah mereka mengambil dari sumber manapun, selagi ada guru nyata yang bisa menjadi filter untuk konten-konten yang memang mereka nikmati dan mereka dapatkan. Dan gurunya pun harus upgrade diri tentang digitalisasi mungkin ya. Karena sekarang ini ya, mohon maaf kalau kita bahasakan dai kolonial dan juga dai milenial itu kan mau nggak mau harus terjun ke dunia digital, karena di era sekarang ini ya kita tidak bisa meninggalkan digitalisasi, termasuk juga di dalam dakwah itu sendiri. Wah, sangat menarik ketika kita berbicara tentang dakwah digital dan juga agama gitu kan. Lalu sebenarnya konten yang seperti apa yang harus kita create nih, Ustaz? Ya, kan kebetulan Ustaz ini kan juga konten kreator. Kebetulan konten-kontennya pun juga banyak memotivasi para penggemarnya ataupun para pengikutnya untuk kemudian sama-sama bergerak positif. Nah, ini kiat-kiatnya seperti apa, Ustaz? Kan selama ini udah lama lah di dunia perdigitalisasian lah gitu. Mungkin bisa sedikit sharing, Ustaz. Ustaz. Untuk konten-konten saya rasa mulai aja dari yang sederhana, tanpa editan yang banyak pernak-pernik dan lain sebagainya, karena nanti semua itu akan berproses bersama tanggung jawab yang kita ambil, Allah akan berikan pertolongan di sana. Di awalnya dengan editan-editan yang sederhana, selagi pesannya itu bisa tersampaikan, saya rasa juga ini udah cukup lah untuk menyampaikan pesan-pesan di dalam dunia digital itu kan. Yang dilihat itu bukan seberapa besar editan atau seberapa bagus editannya itu, tapi yang dilihat itu adalah seberapa besar ketulusan kita untuk menyampaikan, dan konten yang kita berikan itu betul-betul datang dari hati. Editannya salah-salahan pun saya rasa kalau memang itu disampaikan dari hati akan diterima oleh para followers dan pemirsa ini dengan hati gitu. Sangat luar biasa. Kemudian ya mungkin yang harus kita kedepankan bagaimana kita merawat persatuan mungkin ya, dan mengedepankan etika, serta ya salah satunya bagaimana agar konten-konten yang kita buat itu tidak menyebarkan kebencian. Karena kan kalau kita lihat hari ini, antara yang menyebarkan kebencian dengan orang-orang yang mungkin menebarkan kebaikan itu sudah sangat
equal, sebenarnya equal ya kan, 50%, 50%, Iya, iya. 50-50 kan. Ke depan tantangan kita akan semakin berat. Nah, mungkin ini salah satu bagaimana cara kita membendung atau membentengi diri kita dari hal-hal yang dapat merusak, menahan diri agar kita mampu, agar tidak menyebarkan kebencian lah khususnya. Father. Iya, minimal kalau kita ilmu yang kita pelajari itu sedikit, minimal kita dekat dengan orang-orang yang berilmu. Kita mencintai dengan orang-orang yang berilmu, menjaga adab dan hormatan kita, nanti dengan sendirinya keberkahan itulah yang akan melembutkan hati kita, yang dengan sendirinya akan menuntun setiap langkah dan perbuatan kita itu supaya tidak jauh-jauh dari aturannya Allah dan Rasulnya. Mungkin ada amalan apa Ustaz? Doa atau yang bisa agar kita itu terhindar dari hal keburukan lah, keburukan dunia dan keburukan akhirat kelak. Mungkin ini bisa, karena Ustaz ini Ustaz muda, tapi benar-benar saya juga mengidolakan beliau dan hari ini kebetulan bisa, wah sangat luar biasa. Saya sangat bahagia Ustaz. Amin fadli Rabb. Sebetulnya gurunya saya dari sini sumber ilmu ya. Mungkin ada doa-doa yang khusus yang harus kita panjatkan. Ya, yang selama ini saya baca itu ya doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kadang-kadang kita tuh mempersulit diri dengan pengen doa-doa yang panjang dan kita nggak ngerti maknanya. Dalam Rabbana atina fid dunya hasanah ini juga terkandung makna yang luas. Artinya setiap kebaikan dunia yang kita minta pun kita mintakan kepada Allah ini untuk menjadi wasilah kebaikan akhirat. Artinya dakwah-dakwah yang sifatnya duniawi mungkin yang kita menggunakan sosial media, kita minta kepada Allah dimampukan untuk dakwah secara digital, yang terlihat kita menggunakan alat-alat dunia, tapi mudah-mudahan wasilah ini juga bisa menjadi sarana kita untuk menggapai akhirat yang lebih baik. Wah, Masya Allah. Mau uploadnya baca bismillah, ya kan, begitu selesai upload kita ucapkan alhamdulillah. Itu ada energi tersendiri yang nanti akan mendatangkan followers tanpa harus beli followers. Iya. Catatan pentingnya itu, jadi sampai beli followers. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, karena ini kalau kita bahas akan panjang ini, kayaknya nggak cukup satu sesi, bersesi-sesi sebetulnya. Mungkin pesan untuk para pemirsa kita, bagaimana kemudian agar kita itu bukan menjadi pelaku penebar kebencian, malah justru menjadi perekat persatuan dan ukhuwah Islamiyah, mungkin karena kita kebetulan Muslim gitu kan. Ini agar juga bijak dalam bermedsos, karena kita nggak bisa menghindari yang namanya medsos dan sebagainya. Nah, ini tolong dipesankan kepada pemirsa kita. Enggak Ustaz. Asikum nafsi bidzatullah. Insyaallah. Jadi mulai saja dengan hal-hal yang sederhana. Semangat kita menuntut ilmu juga harus dibarengi dengan langkah-langkah yang benar dan tepat. Ya. Cara kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran pun harus disampaikan dengan cara yang tepat. Karena kebenaran yang disampaikan dengan cara yang tidak tepat itu hanya akan menjadi kebaikan yang ditolak. Iya kan? Jadi semua itu ada cara dan metodenya. Mulai saja dulu dari yang sederhana, biar nanti Allah yang menyempurnakan. Masya Allah, ini sudah ditutup dengan quotes kayaknya. Saya nggak perlu quotes lagi. Wow, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mungkin bisa kita simpulkan juga bahwa segala sesuatu itu selain diniatkan dengan tulus juga harus punya niat yang lurus. Sepakat. Jadi tulus dan juga lurus. Dan ingat, jika kita berbicara tentang Islam, maka kita harus bersatu dalam akidah, kemudian berjamaah dalam ibadah, kemudian saling tolong-menolong dalam muamalah, dan yang terakhir nomor satu kan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan berkah Ustaz waktunya, dan kita bisa berbincang kembali di episode-episode selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik. Amin. Tetap pantengin terus program acara kita yang sangat menarik ini. Sering sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.